Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid Murti dari kelas 10 MIPA 2. Saya dan teman-teman saya ingin membahas kerajaan Islam di Kalimantan Timur. Dan saya akan memperkenalkan pembaca materinya. Di sebelah kanan saya ada Vanessa Ananda Putri, Catherine Madalena, Maulida Rahmawati, Yola Tambunan, dan Tasya Indriani. Langsung saja pada pembaca materi pertama kepada saudari Vanessa Ananda Putri, silahkan baca materinya. 1. Kerajaan Islam di Kalimantan. Yang pertama adalah Kerajaan Selimbau. Kerajaan Selimbau adalah kerajaan kecil yang berdiri di Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Kerajaan Selimbau didirikan oleh orang Dayak bernama Guntur Baju Bindu atau Raja Abang Bindu. Diperkirakan kerajaan Selimbau berdiri pada tahun 600 atau sekitar abad ke-7 Masehi. Kerajaan Selimbau berubah menjadi kerajaan Islam pada masa pemerintahan Raja yang ke-20, yakni Pangeran Muhammad Jalaluddin yang bergelar Pangeran Sutakusuma. Masa kejayaan kerajaan Selimbau berlangsung pada abad ke-19 ketika diperintah oleh Panembahan Haji Gusti Muhammad Abbas Suryanegara. Di bawah kekuasaan Panembahan Haji Gusti Muhammad Abbas Suryanegara, Selimbau memperluas wilayahnya dengan menyerang ke Tunggu. Perluasan wilayah itu dibantu oleh orang-orang Dayak Batarang Lupar. Selain itu, Selimbau pernah membantu suku Uduk, Kantu, suku Dayak Taman, dan rakyat Kayan. Tidak hanya itu, Selimbau mempunyai hasil bumi melimpah berupa tambang batu bara yang dikontrak oleh Belanda. Raja-raja kerajaan Selimbau. Yang pertama, Raja Abang Bindu atau Guntur Baju Bindu Kilat Lambai Lalu. Yang kedua, Raja Abang Lidi atau Ki Negara. Yang ke-21, Panembahan Haji Gusti Muhammad Abbas Suryanegara. Yang ke-22, Panembahan Haji Muda Agung Paku Negara Gusti Muhammad Saleh. Yang ke-23, Pangeran Haji Muda Indra Sri Negara. Yang ke-26, Panembahan Gusti Muhammad Usman. Yang ke-27, Panembahan Agung Pakunegara. Menjelang akhir abad ke-19, Haji Muhammad Usman naik tahta sebagai penguasa Selimbau. Kedaulatan Selimbau berakhir pada 1925 setelah Panembahan Haji Gusti Usman meninggal. Dapat disimpulkan, penyebab runtuhnya kerajaan Selimbau adalah intervensi Belanda dalam urusan kerajaan. Saat ini kerajaan Selimbau dipimpin oleh Raden Asbi yang bergelar Panembahan Agung Pakunegara II yang naik tahta pada awal 2005. Kerajaan Islam yang kedua adalah Kerajaan Sintang. Kerajaan Sintang adalah sebuah kerajaan yang pernah berdiri di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Bukti sejarah berdirinya Kerajaan Sintang dapat ditelusuri melalui sejumlah benda peninggalan seperti batu lingga yang bergambar Mahadewa dan arca Nandi di desa Tanjung Riah, Kecamatan Sepau. Menjelang akhir abad ke-17, Abang Nata naik tahta dan menjadi penguasa Sintang pertama yang masuk Islam. Setelah menjadi raja, ia bergelar Sultan Nata Muhammad Samsyuddin Sadul Kariwadin. Pada masa ini, Islam masuk dan berkembang di Sintang karena dibawa oleh pedagang dari Arab, Banjar, Sarawak, dan Minangkabau. Raja-raja kerajaan Sintang, Panembahan Samad Semah, Panembahan Ismail Jaubair Mali Jubair. Berakhirnya Sintang ditandai dengan dibukanya kantor Belanda dengan menempatkan Havanka Veron sebagai asisten residen. Sejak itu hingga masa penjajahan Jepang, Sintang menjadi daerah swapraja pada sekitar tahun 1960-an. Sintang menjadi kabupaten di bawah pemerintahan Indonesia. Kerajaan Mempawah. Kerajaan Mempawah adalah salah satu kerajaan yang terletak di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Menurut sejarah, berdirinya Kerajaan Mempawah berakar dari kerajaan suku Dayak yang didirikan di Bahana. Sepeninggalan Patih Gumatar, kekuasaan jatuh ke tangan anaknya yang bernama Patih Nyabang, di mana Mempawah mengalami kemerosotan dan tidak terdengar lagi. Raja Pudung memerintah hingga meninggal pada 1680. Setelah itu tahta kerajaan dipegang oleh Panembahan Senggau. Runtuhnya kerajaan Mempawah. Setelah Belanda menyerah pada 1942, Jepang mulai menguasai Kalimantan dan memerintah secara otoriter.
Jepang kemudian mengangkat Gusti Mustan selaku wakil panembahan Kesultanan Mampuah karena putra mahkota belum cukup dewasa. Oleh karena itu, yang dianggap sebagai Sultan Mampuah terakhir adalah Panembahan. Setelah kemerdekaan, terjadi perombakan dalam sistem pemerintahan di mana Mampuah menjadi daerah kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Kerajaan Islam yang keempat adalah Kerajaan Landak. Kerajaan Landak atau Kerajaan Ismahayana Landak adalah kerajaan yang pernah berdiri di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Pendiri Kerajaan Landak adalah bangsawan Singasari yang pindah ke Kalimantan. Namun tidak diketahui siapa namanya. Raja pertama bergelar Sangnata Purapali, tetapi raja pertama hingga ke-7 masih tidak diketahui nama aslinya. Setelah itu, di wilayah kerajaan terdapat kekacauan yang disebabkan oleh orang Banjarmasin yang membunuh penduduk Landak dan mengambil kepalanya sebagai tradisi. Saat itu yang masih primitif. Semasa pemerintahan Raden Ismahayana, agama Islam masuk dan berkembang di Kerajaan Landak. Setelah masuk Islam, Raden Ismahayana mendapat gelar Raja Abdul Kahar dan memindahkan ibu kota kerajaan ke kaki bukit yang berhadapan dengan Sungai Manyuke. Kerajaan Sukadana menyerang Landak pada 1698 hingga mampu menguasai ibu kota Munguk Ayu dan membakarnya. Kerajaan Landak lantas meminta bantuan Banten untuk membebaskan dendam atas serangan yang dilakukan Sukadana. Namun saat itu Banten telah bergantung pada VOC. Akibatnya VOC pun ikut terlibat di Kerajaan Landak yang terlebih lagi saat mereka mengetahui potensi Danau Raja. Kerajaan Landak berhasil pulih dan memindahkan pemerintahannya ke Kerajaan Islam kelima, Kerajaan Kubu. Kerajaan Kubu adalah salah satu kesultanan yang pernah berdiri di wilayah Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Kerajaan Kubu didirikan pada abad ke-17 dan masa pemerintahannya berakhir ketika tergabung menjadi wilayah NRI. Cikal bakal Kerajaan Kubu berasal dari para imigran asal Hadramaut, Yaman yang pergi ke timur untuk mencari daerah baru. Adapun Syarif Idrus diangkat menjadi pemimpin kampung dan membuat perdagangan hasil hutan semakin maju. Sebagai pemimpin, ia juga berupaya membangun pertahanan dengan menimbun kayu di sungai yang ada di dekatnya. Daerah itu akhirnya terkenal dengan nama Kubu karena diambil dari kata Jepang menyerah pada 1945, Belanda kembali lagi untuk menguasai. Syarif Salih juga kembali ditunjuk sebagai kepala Swapraja Kubu dengan menandatangani Korte Verklaring pada 16 Agustus 1949. Ia terus menjabat sebagai kepala Swapraja hingga tahun 1958 ketika Swapraja dihapuskan dan Kubu masuk ke Republik Indonesia. Hal itu juga yang menandai berakhirnya Kerajaan Kubu di Kalimantan Barat.